Itu belum beres lagi. Selalu aja muncul di pikiran. Selalu, kenapa ya? Kenapa maba tuh kalau lagi ospek tuh susah banget sih diatur? Harus banget pakai alasan inilah itulah. Gimana mau disiplin? Siapa ya? Harus cerita ke siapa ya? Kayaknya tahu deh. مبارك زوجها جاءت على دوران زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناحت في سنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. Gimana? Kenapa sih Dap? Bawa enjoy aja, bawa enjoy. Sumpah. Dijalanin gua aja. Kenapa Gimana sih? ya? Ini masalah Mereka tuh udah mobilisasi, pengarahan. ya cuman itu Pak, banyak banget. Kita tuh ya udah kasih mereka instruksi, kita udah kasih mereka soal arahan. Tapi ujung-ujungnya ya kalau mereka nggak paham cara sense of belonging, sama aja Pak. Susah. Gimana ya? Namanya juga anak baru pasti butuh waktu sih. Enggak, kita dulu, maksudnya angkatan lu itu kepala batu semua dulu. Kan Ya kita juga sih. enggak tiba-tiba banget kita kelas 7 masuk 4 bulan di Albina. Kelas 1 kan kita Covid kan ya? Kelas 7. 4 bulan, Iya. 45 bulanan tuh. Kan itu nggak langsung solid dul. Kelas 8 barulah mulai ngobrol kesana kemari. Ya kan? Kelas 9 baru kita mulai solid. Nggak ada yang instan Dap. Terus emang Gimana ya? Sulit Pak. Kondisinya tuh sulit, beda banget gitu. iya sih. Emang butuh sabar lebih sih. Sabar Ekstra gitu sabarnya. Enggak, bayangannya kayak misalnya dulu kita sama jam tolnya Warvel atau jam tolnya Vasco kan mereka pasti marah-marah dulu sama kita. Ustadz juga pasti marah-marah dulu sama kita. Apalagi Ustadz ya. Iya ya, apalagi Ustadz dulu. Juga ya. Duh, ngomongin Ustadz jadi kangen banget sama Ustadz Albina. Gar. Iya lagi. Kita tuh setiap capek tuh kayak selalu diingetin sama Ustadz terus. Iya bener. Bener juga ya. Maksudnya Ustadz tuh dulu kok bisa sesabar itu sama kita ya? Iya sih kalau humble itu sama kita ya. Iya sih, sumpah kalau dipikir-pikir lagi ya. Tuh kayak nggak ada capeknya Dap. Enggak, kayak bayangin kita subuh-subuh nih. Kita ngantuk, lah kita capek. Kita kan tiap hari emang ada acara segala macam, belajar dari jam 7 sampai jam 3. Terus malamnya ada acara. Terus misalnya sampai subuh kita ngantuk. Kita kan mungkin ngerasa wajar ya. Cuman yang nggak wajar Ustadz Haryanto masih muter dulu subuh-subuh sih. Maksudnya kalau menurut pribadi sendiri yang dirasain ya. Kayaknya sampai sekarang walaupun kita nggak ada yang ngingetin, tapi seakan-akan kita tuh kayak punya alarm sendiri nggak sih? Kayak di tengah dunia yang begitu campur aduk sekarang, kita kayak masih punya tujuan. Kayak kompas gitu Dap. Analogi itu lagi, suka banget analogi itu mah. Gimana ya? jujur banget. Emang udah berapa tahun kita udah lulus dari pondok Sak? Kurang lebih tahun lebih dong. Tahun lebihan lah ya, setahun lebih kita tuh udah nggak diingetin lagi, udah nggak ada tuh yang ketok-ketok kita bangun tidur tuh udah nggak ada lagi tuh gitu, atau nyemprot pas subuh tuh udah nggak ada lagi. Gar. Ibarat seperti kita megang kompas di tengah badai gitu Sak. Masuk gak? Masuk. Maksudnya tuh kayak gini, setiap kali di Albina Ustadz tuh selalu ngingetin kita untuk ngasah kompas kita, dan bener-bener yakin kok semua orang tuh pasti punya kompas, tapi nggak semua orang itu punya tujuan atas kompasnya mereka. Iya. Pasti selalu kena badai. Pas di luar tuh berasa banget kayak ngedenger azan, terus kita masih ada kerjaan nih, kita lanjutin sampai komat tuh, terus kayak ngerasa oh ini salah besar dul,
Kayak dosa banget sumpah. Nah, Ya nggak sih? warning kan, ada warning gitu kan. Iya, itu tuh jadi kayak seakan-akan Ustadz tuh jadi kayak seniman gitu, Dap. Ya nggak sih? Seniman, filosofi lagi nih. Kalau analogi nih, andai kata, itu kayak istilahnya Ustadz tuh seniman yang mahat kita, yang kayak ngebentuk kita jadi satu patung, satu bentuk utuh diri kita sendiri. Ngerti nggak sih? Anggapannya kayak semua teguran, semua ocehan, semua yepingan Ustadz itu kayak pukulan-pukulan palu buat diri kita, yang sampai akhirnya ngebentuk kita jadi kita sekarang. Buat ngebuat sebuah patung yang keren bentukannya, yang karakteristiknya bagus, itu capek pak. Sabar, kudu sabar. Bah, gokil sih. Makanya nih kalau bisa diulang, kalau bisa jadi santri lagi ya, banyak banget deh yang pengen disampaikan sama Ustadz tuh sebenarnya. Tuh, coba satu pesan buat Ustadz. Kita sering lupa kalau sukses itu emang harus dimulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang memang sering kita lupain. Atau hal-hal kecil yang selalu bikin kita capek. Ya begitulah. Cuman kalau boleh dibilang ya, belakangan ini tuh rasa-rasanya kita lebih sering terdiam ya. Terdiam, terpaku, merasa lelah dibandingkan termotivasi untuk mengejar mimpi. Ya di tengah dunia yang selalu menuntut kita untuk sempurna, untuk ngejar target yang ujungnya pun kita gak bisa ngelihat. Dan dunia tuh selalu menghadapi kita dengan pilihan-pilihan yang ya ngebuat kita ragu lah. Tapi di titik itulah ingatan kita selalu terlempar kembali ke dunia 7 hektar, Albina. Dan di saat itu juga kita sadar bahwa diri kita yang sekarang berada di level yang berbeda. Ternyata dunia luar sekeras ini ya. Tapi untungnya kita masih ingat kok nasihat-nasihat Ustadz dulu yang sekarang jadi bekal buat kita. Rasanya itu semua seperti kompas di tengah badai. Pas kita lagi ngeblank dan mau nyerah dengan keadaan, tapi nasihat-nasihat itu yang selalu ngingetin kita dan ngasih tunjuk kita arah jalan pulang. Kita sadar bahwa level kita hari ini bukan lahir, bukan muncul secara kebetulan, melainkan dari proses yang begitu panjang. Dan kita pun sadar bahwa hari ini kita adalah mahakarya yang telah berhasil ditempa, dipahat dan dicetak dengan begitu indahnya. Yang dulu kayaknya kita sering ngeluh dengan teguran Ustadz yang keras, ataupun peraturan, kedisiplinan yang terasa sangat mengekang. Dulu kita emang ngerasa itu cuma beban yang sia-sia kayaknya, ataupun sebuah rintangan yang gak berujung gitu. Namun kini kita mengerti dan kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Bahwa setiap benturan, setiap teguran adalah guratan pahat yang presisi. Dan apa yang kita miliki hari ini di level ini bukanlah sekedar hasil kerja keras kita, tapi ini adalah buah, adalah hasil dari akumulasi pahatan, teguran, didikan dan dedikasi Ustadz yang tak pernah luntur oleh waktu. Dan kita saat ini sejatinya hanyalah manifestasi dari setiap inci pahatan yang Ustadz torehkan dengan kasih tanpa jeda. Oh iya, kita pun gak bakal pernah bisa membayar seberapapun mahal harganya. Tapi ya semoga Allah membalasnya lah